Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Yunita Ababil. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas B. Nah, sekarang saya di sini ingin menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran bahasa Arab MTS menurut Kemenag Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Nah, di sini apa sih makna dari kompetensi inti atau disebut dengan KI ya? Yaitu kompetensi inti adalah gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Jadi, kompetensi itu adalah kompetensi atau penilaian ya dalam segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik di suatu sekolah gitu. Jadi kompetensinya itu secara kategorial ya, atau intinya gitu. Lalu untuk kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Jadi kalau kompetensi dasar itu kemampuan spesifik ya, jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih dominannya kepada mata pelajaran gitu. Setiap mata pelajaran itu pasti ada nilai sikapnya, pengetahuan, dan keterampilannya. Nah, lalu fungsi kompetensi inti itu yakni untuk sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda. Jadi fungsi KI itu ada dua ya. Jadi yang pertama itu untuk sinkronisasi horizontal. Jadi antara kompetensi dasar mata pelajaran pada kelas yang sama gitu. Jadi mata pelajarannya sama pada kelas yang sama gitu. Dan juga untuk sinkronisasi vertikal sebagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda. Jadi mata pelajarannya sama tapi di kelas yang berbeda gitu. Kelasnya itu berbeda tapi mata pelajarannya sama. Jadi itu tuh untuk penyelarasan ya, atau ininya tuh. Jadi supaya kompetensi itu antara mata pelajaran dengan suasana kelas itu seimbang gitu. Kalau kompetensi inti itu. Nah, jadi makanya untuk kompetensi inti itu ada 4 bagian ya. Jadi yang pertama itu ada kompetensi inti 1 atau yang disebut dengan sikap spiritual atau dalam kejiwaan. Jadi maksudnya dalam jiwa itu keagamaannya gitu. Dalam sikap keagamaannya gitu. Lalu yang kedua, kompetensi inti 2 atau disebut dengan sikap sosialnya. Peserta didik itu sikap sosialnya bagaimana. Lalu yang ketiga itu kompetensi inti 3, yaitu dalam segi pengetahuan. Lalu yang keempat, kompetensi inti 4 atau disebut dengan keterampilan gitu. Nah, lalu untuk kompetensi dasar itu, kalau kompetensi inti itu untuk semua kelas ya. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu kompetensi intinya itu sama semua. Nah, lalu untuk kompetensi dasar itu, berbeda-beda ya untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu. Isinya gitu, isi kompetensinya. Jadi bagaimana kita ingin mengajar mata pelajaran itu tuh. Nah, kita harus membuat kompetensi dasarnya apa gitu. Nah, lalu untuk aspek itu ini ya, makna dan kedudukan gitu.
Lalu untuk yang kedua itu aspek-aspek materi pelajaran bahasa Arab MTS yang dipahami dari kompetensi dasar. Nah, lalu untuk aspek-aspek itu di MTS itu ada beberapa materi ya. Buat kelas 7 itu ada at-ta'aruf, al-murafiq al-madrasiyah, al-adawatul madrasiyah, al-unwan, al-baitu, lalu min yaumiyatil usrati. Kalau untuk kelas 8 itu ada materinya tentang as-sa'ah, yaumiyatina, al-hiwayah, al-riyadoh, al-mihnah, iyadatul marid. Lalu untuk kelas 9 ada Rasul Sanah al-Hijriyah, al-hiflu bidzikri maulid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, nuzulul Quran wal aidan, jamalut tabi'iyah, khalaqal alam, lalu yang terakhir al-hifadu alal bi'ah. Nah, itu materi-materinya ya. Nah, jadi maksudnya di sini itu tadi kan udah saya sebutkan aspek-aspek itu ada dalam sikap, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, lalu untuk kompetensi dasar itu berbeda-beda ya. Jadi jika misalnya nih saya di sini mencontohkan ini kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kelas 7 itu. Nah, di sini itu kompetensi inti itu kan dalam kompetensi inti itu isinya yaitu dalam sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, jadi dalam sikap spiritual itu peserta didik itu bagaimana gitu dalam menghargai dan menghayati ajaran agamanya gitu. Lalu yang kedua, sikap sosial. Nah, sikap sosial ini peserta didik di sini kan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun. Nah, di sini peserta didik itu harus menunjukkan perilaku jujurnya gitu. Harus bisa menunjukkan perilaku jujur jadi di bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab itu. Jadi yang untuk segi pengetahuannya memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Nah, lalu yang keempat, keterampilan mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai gitu. Jadi intinya mah di sini mengajak siswa agar bisa mengolah, menyaji gitu. Nah, untuk kompetensi dasar itu di sini kan banyak ya. Jadi saya di sini ingin mencontohkan kelas 7 semester ganjil saja. Di sini dalam segi spiritual, yaitu menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu untuk dari segi sosialnya, menjalankan perilaku peduli dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, lalu untuk pengetahuan. Untuk pengetahuannya yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, di sini kan untuk kelas 7 bab 1 itu kan tentang ta'aruf. Nah, jadi di sini guru itu harus bisa harus bisa memberikan pemahaman kepada peserta didiknya itu dalam fungsi sosialnya gitu, struktur teks, unsur kebahasaan gitu. Jadi dalam at-ta'aruf gitu. Misalnya ada menggunakan dengan kata tanya gitu, hal atau man aina gitu. At-ta'aruf itu kan tentang perkenalan ya. Jadi guru itu harus bisa memberikan pemahaman kepada siswanya gitu. Dan juga selain itu menganalisis gagasan gitu. Jadi ya begitulah. Nah, lalu yang tadi dalam segi pengetahuan ya. Lalu yang terakhir itu keterampilan, yaitu isinya mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya. Nah, keterampilan itu kan dari prakteknya ya, kalau lebih ininya mah
lebih kenalnya mah, jadi guru itu harus mengajak siswa itu agar berkomunikasi gitu dengan orang lain. Jadi praktek penilaiannya dari prakteknya gitu, jadi mengaplikasikannya. Misalnya tentang nama, tentang alamat gitu, menanyakan tentang nama sendiri atau nama orang tuanya, terus jumlah di dalam keluarga merekanya dalam bahasa Arab. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.